Oke, kita lanjutin videonya. Jadi ini si Pimi-nya udah dimasuk-masukin lagi ke kardus biar lebih enakan. Dan saya minjem tasnya yang punya si Pimi 2020. Saya hack, saya pindahin isi yang 2022 ke sini karena saya bakal langsung geber bawa-bawa ya. Jadi yang unboxingnya itu selain kita mendapatkan tek-tek bengek ini segala macamnya, kita juga mendapatkan si kabel chargernya ini, colokan chargernya ini, sama percis dengan yang punya Pimi versi sebelumnya. Ini pokoknya sama percis karena baterainya sama. Oh iya, di Pimi 2020 saya ada booster kayak gini ya, nanti sekalian kita coba juga. Lalu ada apa lagi? Nggak ada apa-apa sih. Yuk kita langsung coba saja, kita coba saja. Untuk kabelnya yang 3 biji itu kita mendapatkan kabelnya ini ya, yang iPhone Type C ya, kita pakai yang Type C nya. Oke, apalagi remote udah dicas juga. Gara-gara nungguin powerbanknya kelamaan, saya tadi intip-intip dulu sedikit ada apa aja di aplikasinya biar saya ngejelasinnya lebih enak. Hehehe, licik ya, curang Sigit Einstein udah duluan sebelum dilihat sama subscribers. Oke, yang pertama adalah kita nyalain dulu si drone-nya ini. Saya sengaja pinjem baterai yang si Pimi Abu karena itu nggak dicas dulu, sayang, karena ini recycle-nya masih pada rendah ya. Nanti saya mau jual baterainya. Enggak lah, gokil. Pokoknya ini intinya masih sayang aja. Kita pakai baterai ini dulu. Oh ya, remote-nya nyalain. Ketika di remote-nya nyalain 1, 2, 3, 4. Cuman 3 merah. Tiba-tiba langsung udah connect. Kalau merah itu kan dia lagi nyari ya, lagi nyari. Tiba-tiba dia putih langsung connect. Ini koneksinya sangat berbeda dengan versi yang 2000 sebelumnya, 2020 sebelumnya. Nah, udah ini udah gini doang. Habis itu kita gunakan aplikasi. Oke, ini udah direkam. Kita akan langsung coba masukin kabel Type C-nya ke sini. Masukin si handphonenya ke sini. Ini agak ngebuka karetnya sedikit, nggak apa-apa. Saya mungkin agak kasar. Nah, lalu di sini dimasukin nih si kabel USB-nya ke dalam remote. Nanti dia akan nge-trigger. Pas nge-trigger gini, pilihnya ini agak sedikit beda guys. Saya mau pilih transfer file atau Android Auto ya. Saya pakai yang Android Auto. Begitu di Android Auto, dia akan otomatis ngeluarin Pimi X8 2020. Oke. Dia ada minta rekam video ya, rekam ini. Oke, di sini ada dua ya. Ada yang 2020, ada yang 2022. Kalau kita enter device di sininya, set, otomatis tampilannya berbeda ya. Sebentar saya mau filenya dipulin dulu. Nah, ketika tadi udah baru startup, dia langsung ada status. Statusnya tadi dari mana? Nah, statusnya dari sini ya. Kita pencet yang warna oranye di situ. Jadi di sini ada bacaan free flight. Be careful to fly. Oh, karena dia belum GPS-nya belum nge-lock. Ini baru dinyalain lagi pagi hari, nggak apa-apa lah. Oke, di sini ada bacaan Haig RTH-nya 30, jangan 30 guys, kita setting dulu 40 meteran ya. Lalu file shape-nya, kalau misalnya lolos dari remote, dia return to home. Betul, ini return to home, oke. Stick modenya mode 2. SD card-nya ini udah saya masukin. Untuk masukin SD card di Pimi itu sebelah sini ya guys. Di sebelah sini ya, di sini nih, di sebelah sini nih ada semacam karet gitu. Kamu tinggal masukin aja di sini. Usahakan kalau lagi nyalain lagi masukin SD card itu jangan sambil dalam keadaan drone nyala ya. Entah kenapa sugesti saya takutnya drone-nya konslet atau segala macam. Pokoknya device nggak cuma drone, saya selalu dalam keadaan mati. Oke, di sini ada di depannya udah cukup. Important parameter kita pencet di sini. Oke, di sini udah saya setting untuk limit speednya yang paling aktual itu setelah saya berkali-kali puluhan kali main Pimi itu adalah 8 meter per second. Itu adalah speed paling hemat baterai, paling hemat daya. Limit flight distance-nya kita nggak limit karena kita akan nyobain jaraknya. Lalu ketinggian di Indonesia nggak boleh lebih dari 120 meter. Lalu untuk height of RTH-nya tadi udah yang 40 meter. Beginner itu apa? Beginner itu kalau kita klik, dia akan masuk ke latihan mode ya. Kita kan nggak latihan mode, jadi parameternya saya masukin sesuai dengan kemampuan saya. Sport mode itu apa? Sport mode itu kalau kita klik di sini,
nanti dia akan maksimal speednya itu sampai 18 meter per second. Cuman sensor-sensor di bawahnya, optical flow position sama sonarnya itu jadi mati. Jadi kita ngegeber gitu ya. Paling sport mode itu digunakan dalam keadaan darurat, dalam artian misalnya lagi dikejar burung, wah ada burung misalnya, kita langsung pengen kayak gitu ya misalnya, atau wah hujan. Nah serunya katanya ini speknya dia bisa tahan hujan sedang. Pengen saya coba, cuman nanti saya mau tanyain ke tokonya dulu. Kalau sengaja dihujan-hujanin, gimana garansinya ya? Ini masih abu-abu banget ya. Kayak nggak apa-apa lah. Lalu ada kompas kalibrasi. Di sini ada, kalau misalnya terkena gangguan magnet, di sini biasanya nanti dia di merah. Nanti tinggal di kompas kalibrasi dipencet di sini nih. Tapi kita nggak kompas kalibrasi karena udahlah kita kompas kalibrasi lah. Udah kan subscribers belum tahu ya Sigit Einstein gimana sih. Nah di situ ada bacaannya. Angkat drone-nya, putar ke arah sini guys. Ke arah sini putar. Awas baterainya kepencet. Nah putar ke arah sini. Habis diputar ke arah sini. Kok dia nggak mau? Oh ngebugs ya. Bentar, saya balikan lagi guys. Ini kenapa nih? Oke, saya balikan lagi. Current kali, oke nggak apa-apa. Oh, amount of magnetiknya tadi merah banget ya. Yuk kita langsung coba lagi. Mungkin tadi ngebug. Biasalah kalau kita dapat edisi awal-awal drone suka masih ada bugs kalau di PIMI, tapi nggak apa-apa. Oke, oh kan berhasil kan? Oke, kita ke atas gini. Sigit Einstein kan pertama punya ini di Indonesia guys. Biasanya kalau habis di review gini, software update itu murudul guys. Ini itu keluar ya, karena sesuai dengan inputan usernya. Oh bang, ini kurang ini bang. Si drone-nya misalnya nggak galeong gini. Biasanya kalau saya ke PIMI kayak gitu ya, suka ngelapor kalau ada yang aneh-aneh. Oke, ini cukup. Nah ini untuk remote ID, saya masih penasaran nih remote ID itu di Indonesia apa. Nanti saya cari tahu ya. Kayak dinamiknya kita nyalain, enable bisa terbang. Nanti kalau misalnya lagi kita nge-tracking objek bisa terbang. Lalu untuk expo-nya saya udah tadi 10 ya. Jadilah ini default ya. Perasaan udah dikecil-kecilin apa drone yang satu lagi ya? Saya lupa karena drone-nya ini ada 4 ya. Udah ini 50 default. Lalu sensitivity-nya, nah ini yang udah dikurangin. Yaw-nya itu belokan kiri kanannya sengaja langsung dari 50% ke 10% udah saya kurangin dulu biar nanti belokannya jadi enak ya, karena ini sensitifnya bagus lah. Nah di sini ada bacaan-bacaan nih, ada stick buat kontrol sini ya, nanti bentar didemoin. Lalu ada gimbal, gimbalnya jangan 50 teuing guys, kecil aja, pergerakan gimbal mah 25%, nah, 25% lah. Oke 25% ya, oke. Advanced settingnya ini apa? Nggak usah, saya nggak ngerti, nanti takut malah pagujud. Nah serunya di sini karena dia udah ada sistem baru, si penerimaannya baru kan tadi kita bilang ini cuma 4 kali ngedip udah langsung connect ya, kayak MJX guys, dinyalain remote, dinyalain drone dia langsung up gitu. Di sini sekarang mirip-mirip dengan Autel bahwa ada kayak gininya, jadi ini tuh menunjukkan interferensi ya, sadis, dia nanti ganti-ganti channel sendiri guys. Jadi kalau kita makin terbang jauh ganti-ganti channel sendiri, dan ini jujur ini crowded ya, nggak ada yang hijau ini. Di rumah kita, di rumah Sigit Einstein ini gokil, merah semua. Oke, cuek lah. Image transmission setting, fluency force. Oh, fluency force itu katanya buat long distance. Kalau quality force itu buat kok long distance juga. Pokoknya kita default dulu aja. Oke, lalu ada baterainya. Nah, di sini baterainya PIMI itu 3S ya guys, baterainya 3S, cuman ini berhubung baterai lama, sel keduanya ini agak beda sedikit, ngegejluk ya. Sel 1 sama sel 3 lumayan dekat. Nah ini sel 2-nya, cuman ini kan jarang dipakai ya, cycle masih 3. Oke kita geber, nanti kita coba cycle beberapa kali, biasanya si baterai itu menjadi lebih sehat. Oke di sini nggak ada discharge-nya. Low battery warning 30% dari sananya, ini saya nggak tahu ini udah. Oke. Lalu yang paling bawah di sini ada pre-flight check. Oh pre-flight check itu yang tadi yang pertama ya. Flight record. Flight record itu kamu harus login ya guys. Kalau nggak login nggak bakal ada pre-flight recordnya. Oh ini baru install ulang ya. Jadi harus login ya di awalnya. Salah satu syarat untuk ngeklaim garansi jika ini terjadi apa-apa, kamu harus login. Biasakan login. Nanti kalau login di sini ada flight recordnya. Nanti bentar abis ini saya login deh.
Oke, kita coba-coba di awal dulu aja. Oke, untuk fungsinya guys, di sini ada buat take off, di sini ada buat power, di sini ada buat return to home. Jadi return to home-nya itu nanti cuma dicetrekin gini ya. Kenapa dicetrekin return to home-nya menurut saya opsi terbagus? Karena ketika misalnya dicetrekin, kita bener-bener bisa paham bahwa cetrek, woi pulang. Kan misalnya gini, terbang jauh, disconnect kan? Kalau kita pencet tombol buat return to home, kita nggak tahu dia lagi return to home apa enggak. Tapi kalau kita cetrek ini suruh return to home, nanti begitu dia nge-gain, return to home langsung ya. Ini lebih enak cetrekan kayak gini ya guys. Di sebelah sini guys ada tombol buat nge-scroll kamera, yang sebelah kiri buat nge-scroll kamera. Lalu di sebelah kanan ini buat ngatur exposure ya. Tuh ada di kamu di bawahnya lihat ada yang hijaunya ini, ada bawah ada EV 0,7. Nanti tergantung dengan environment di luarnya kayak gimana. Oke, videonya saya memakai 4K 30 fps. Video kualitinya medium aja karena dimasukinnya ekstrim bukan ekstrim pro. Metering modenya saya pakai average aja, tengah-tengah. Oke, mana sih? Nah, ini lalu colornya ada vivid itu nanti lebih berwarna ya, black and white, ada segala macam kayak gini. Oke, kalau F-Log kan buat warnanya jadi natural. Saya pengen pakai bawaan dia deh yang general ya, bagus nggak? Di versi sebelumnya kan rada-rada aneh warnanya, makanya saya sukanya pakai F-Log. Nah kalau di sini kita cek dulu dia kalau pakai general bagus nggak? Tapi sejauh ini sih harusnya ini bagus ya. Ih pipi saya kenapa ini? Oh bekas bentol-bentol ya, nggak apa-apa lah cek. Yuk kita langsung keluar dulu, nyobain sedikit. Apa mau indoor dulu? Apalagi bentar belum dicek. Oh ini masih 4 gini ya. Ada PPU, ada bacaannya di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Yuk kita langsung pasang dulu baling-balingnya. Kita langsung pasang dulu sebentar. Oke guys, untuk pemasangan baling-baling si Pimi X8 ini dia gampang banget ya. Cuman cukup dipasin begini nih. Ini ada lubangnya. Gini, pencet ke arah lubang begini, otomatis terus diemin gini. Dah, nggak usah cuman ditekan, diputer, pas ke atasnya dia ada pernya gitu ya. Oke guys, kita langsung coba terbang indoor ya. Woi, gelo jangan terbang indoor lah. Ini drone-nya gede soalnya ya. Sadis tuh gak bahaya. Yuk kita terbang di depan rumah aja. Siapa tahu gunung salaknya lagi bagus. Oke. Kita langsung coba di luar sedikit aja lah, kita terbang demo karena ini belum diterbangin sama sekali. Oke. Wah. Sekarang jam berapa nih? Jam 9:15. Oke, suasananya lumayan agak terang ya. Saya pengen ngintip Gunung Salak dulu sedikit di sini nih. Oke. Simpan di sini. Kita langsung rekam video. Arming untuk keberapa kalinya tapi nggak terbang. Yuk kita langsung terbang, take off. 11. Oke guys, kondisinya sekarang anginnya lumayan ya. Datangnya dari arah sana. Datangnya dari arah mana sih? Oh dia random ya, datangnya random. Drone-nya goyang-goyang. Jauhnya pelan ya. Oke, jauhnya pelan. Yuk kita terbangin. Ayo. Bentar. Pengen lihat ngecekin Gunung Salak. Wih, Gunung Salaknya sadis. Untuk fungsi EV, kita bisa pakai si scroll yang sebelah kanan ya. Kita turunin. Oh, kalau kita scroll ke kanan guys, scroll ke kanan ini nanti dia agak gelap image-nya ya. Oh keren ya gunungnya ya, sadis. Oh iya saya lihat di sini si image transmissionnya kenapa dia warna oranye ya? Kenapa dia warna oranye ya image transmissionnya? Oke bentar, saya lagi jalan ke sini guys, ke tempat rahasia guys. Waduh ada musik di sini guys. Terpaksa saya harus ke genteng lagi deh. Repot banget ya. Cuman ini saya nggak diapa-apain videonya. Biar kamu tahu ya. Dia stabil nggak kalau di atas? Oh kalau di atas dia malah stabil ya. Karena GPS-nya tadi belum
Ngeloknya belum bagus ya. Sekarang dia ngeloknya udah bagus. Gila guys. Saya di bawah pohon ngeliat ke handphone. Asli gambarnya tajam ya. Gunung Salak kok kelihatannya bagus banget ya. Gelo. Sadis ini. Asli sadis. Mana drone-nya? Saya naik ke genteng dulu. Oh, kalau dia terbang di atas dengan kondisi angin yang kecil ke medium malah lumayan ya. Oke. Di sini ada sedikit background yang ngaji ya guys, nggak apa-apa. Kita tambahin lagi EV-nya. Oke. Untuk terbang beneran perdana pertama kali, yang pengen saya tes adalah ini tuas gimbal kanannya mulus ya. Tuas gimbal kanannya asli enak banget. Oh, cuman di versi yang ini kenapa dia ngegredeg ya? EPP-nya lebih ngegredeg dari versi 2022. Oke, bentar kita coba sinkron dulu. Sinkron ke sini. Kondisi lumayan berangin ya. Oke, ini Sigit Einstein lagi ngetes Vimy X8 SE 2022 untuk pertama kalinya terbang. Bentar, sini guys. Ya, 3, 2, 1 selfie ya. Oke, keren. Dadah, dadah. Oke, keren guys. Seperti biasa mulus. Cuman ini EPP-nya ngegredeg ya. Saya penasaran nih kenapa ngegredeg ya. Oke, bentar kita selfie dulu. Kamu harus bisa ngelihat kualitas gambarnya non grading ya. Ini bawaan color bawaan dari general. Biasanya kan saya pakai vlog. Kalau pakai vlog kan pakai diedit-edit ya warnanya, sama saya dimanipulasi. Kalau ini pakai manipulasi dari si Vimy-nya. Oke, cukup kita sampai ke mana sih jaraknya? Ini udah 130 meter. Oke, di jarak 130 meter ini saya mau stop dulu. Penasaran ini kenapa ngegredeg? Pengen tahu ke sini nih. Saya pengen tahu ke arah yang gambar sini. Buset guys. Wajar ya ngegredeg ya. Semuanya merah. Ini WiFi-nya baru sadar, kayaknya dia WiFi-nya 2,4 GHz. Astaga, bener kan? Dia berubah fungsi guys. Di Vimy sebelumnya ini WiFi-nya 5,8, sekarang dia 2,4 dan kita main di perumahan. Waduh, sadis ini. Gokil. Oke, kita coba lihat di sini image-nya kalau kita ke atasin. Oh, mantap guys. Dengan EV 0 kita bisa ngecek bahwa beneran ini kameranya udah meningkat jauh guys. Ini kameranya dia sekarang udah mirip dengan DJI ya. Jadi kalau kita ke bawahin exposure-nya dia otomatis harusnya detailnya dipertahankan ya. Oh iya bener. Beda dengan versi yang Vimy 2020 sebelumnya. Kalau diginiin dia nggak bakal bisa kelihatan awan. Jadi kita nggak usah mainin EV ya. Canggih guys. Ini astaga guys, ini bukan Gunung Salak. Oh, ini Gunung Pangrango kelihatan dari tajur awannya gelo. Kalau kesini gunung apa? Buset, bisa kelihatan semua hari ini. Sadis. Ini kita ketinggian 30 meter ya guys. Buset, ini Gunung Bukit Pelangi kayaknya nih, di dekat ke daerah Sentul ya. Kalau ke kiri sini, hari ini lagi cerah banget gelo. Oh, ini ada tower guys, salah. Gunung Salaknya mana? Gunung Salaknya. Ini boksis ya, ini boksis ya. Baterai masih 67, kok cepat banget ya.
Apa jangan-jangan tadi nggak dari 100 ya? Nah, ini baru Gunung Salak. Hari ini bisa kelihatan semua, Edan. Sadis bener. Mantap ya ngeliat-liat pemandangan dari atas gini ya. Kita noong dulu dari pemancar-pemancar ajaib. Oke, Sigit Ensen rumahnya di sini ya. Dia yang ada genteng sini. Yuk kita coba balik lagi. Saya pengen ngerasain gerakannya mulus nggak? Ngegerdeg ya, dikit ngegerdeg. Oh, kadang mulus nih. FPP-nya, intervensi ya di 2,4 GHz dia. Di perumahan mah jangan harap ya. Sadis. Gila gambarnya guys, beda ya. Paten yang ini yang 2022 asli paten. Udah segini dulu ya videonya. Panas gelo. Mau ngadem dulu, belum sarapan juga Sigit Ensen. Thank you udah lihat video Sigit Ensen. Kalau kamu suka di like, jangan lupa di subscribe channel Sigit Ensen, oke? Nanti kita balik lagi ya. Yuk kita langsung daratin dulu ini si Pimi S8 2022. Habis ngelihat pemandangan alam lah. Gimana cara mendaratnya? Cara mendaratnya adalah turunin. Iya, pegang drone-nya, tahan bawah terus, dan automatic dia langsung recordnya ke simpen. Gokil. Oke, mantap jiwa mamen. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya terbangin si Piminya ya. Tadi kan baru 130 meter. Oke, mantap nih. Sadis.